Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersama saya Pendeta Ratin Lewerisa, kita berjumpa lagi dalam program siaran Tabura Injil untuk membaca dan merenungkan firman bersama-sama yang hari ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal 2 ayat 13 sampai 25. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan ya Allah kami yang menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu. Engkau juga yang mempertemukan kami sekalian dalam program siaran Tabura Injil ini. Kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada-Mu Engkau anugerahkan bagi kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari firman yang kami terima ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai ayat 25 saya baca bagi kita sekalian. Tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Batsheba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak, gadis Sunem itu, diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batsheba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abisak, gadis Sunem itu, diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abisak, gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab, anak Seruya." Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas takhta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh." Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara, melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, boleh dikata bahwa Adonia kecewa, kesal karena tahta kerajaan Daud diturunkan kepada Salomo. Karena itu Adonia berusaha untuk memperoleh tahta itu. Adonia menemui Batsheba dan menyampaikan permintaannya agar Batsheba meneruskan permintaan itu kepada Salomo. Apa permintaan Adonia? Ternyata Adonia meminta agar Abisak, selir Daud itu, diberikan kepada Adonia untuk dijadikan istri.
Sudah pasti Salomo tidak akan menyetujui permintaan ini, sebab Salomo tahu bahwa permintaan Adonia adalah bagian dari rencana liciknya. Dan dengan memberikan Abisak, selir Daud itu untuk diperistri oleh Adonia, merupakan suatu tindakan pelecehan terhadap Daud ayahnya. Ini juga akan menjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Salomo dalam kerajaannya. Dan jika Salomo melakukan pelanggaran ini, maka para pendukung Salomo akan berbalik untuk mendukung Adonia, dan takhta kerajaan pun bisa dimiliki oleh Adonia. Dalam situasi ini, Salomo dengan berani dan tegas mengambil keputusan untuk tidak menyetujui rencana licik dari Adonia. Dan untuk itu, Adonia dihukum mati. Tindakan ini menunjuk kepada kitab 1 Raja-Raja, pasal 1 ayat 52, bahwa Salomo mengampuni Adonia dengan syarat bahwa jika Adonia berlaku sebagai ksatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan ternyata Adonia masih melakukan niat yang jahat, rencana yang licik. Maka dengan tegas Salomo menjatuhkan hukuman kepada Adonia. Adonia dipancung mati. Pemirsa tabura Injil yang dikasihi Tuhan, Salomo selalu bertindak berani dan tegas demi menghalau segala orang yang jahat serta menjadi ancaman bagi kerajaannya, dan juga untuk mempertahankan kekokohan kerajaannya. Sudah pasti dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Ada dua hal yang harus kita ingat dari bagian ini. Yang pertama, janganlah kita lupa diri seperti Adonia. Dia sudah mendapat belas kasih dan pengampunan, namun masih tetap menyimpan niat licik di dalam hatinya. Maka patutlah dia dihukum. Ketika kita mendapat belas kasih dan pengampunan, pakailah anugerah itu untuk mengubah diri menjadi baik dan benar. Buang segala yang buruk dan jahat agar hidup kita menjadi jauh lebih berarti. Yang kedua, belajarlah dari sikap Salomo. Ada saat di mana kita pun harus berani untuk mengambil keputusan dan bertindak tegas. Jangan biarkan iblis merusak kehidupan kita, nama baik kita, kerja, dan pelayanan kita. Harus berani untuk menumpas keburukan dan kejahatan dan menyatakan kebenaran, supaya kehidupan kita teguh di dalam Tuhan kita. Karena itu, beranilah untuk bertindak tegas. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa ada bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Ajar kami supaya kami bisa bertindak dengan tegas, dengan berani, seperti seorang Salomo yang melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya dan juga menjaga kekokohan dari tahtanya. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah firman itu menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami anak-anak-Mu. Berkati Tabura Injil dalam program penyiaran, membaca firman dan merenungkan firman, dan biarlah Tabura Injil ini menjadi wadah kesaksian untuk terus memberitakan tentang kemuliaan nama Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang mengelola Tabura Injil ini, Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka, kerja dan pelayanan mereka. Berkati juga badan pekerja klasis dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Lindungi dan mampukan mereka untuk menjadi berkat dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati juga semua yang ada dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan beri. Setiap pelayan-pelayan firman, setiap majelis jemaat, semua yang bekerja di medan-medan pekabaran Injil. Kasih sayang Tuhan terus menyertai dan juga kebaikan Tuhan jadi berkat dalam hidup mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini doa kami kepadamu, ini syukur kami kepadamu.
Biarlah lewat firman-Mu ini, Tuhan memberanikan kami untuk terus menyatakan apa yang baik dan benar. Dan kami berani serta tegas dalam mengambil setiap keputusan dengan melibatkan Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Allah, kami memohon berkat-Mu, anugerah dan kasih sayang dari Tuhan, terus menyertai kami anak-anak-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan dan doa kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.